Eh, bahaya ini, bahaya bro, bahaya. Bahaya ini. Lurus jalan kayak gini nih sepi pula, bahaya euy. Ngantuk bener gua. Ini bener-bener 290 kilo lurus, nggak belok-belok. Bismillah, tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billah, auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kita jalan full ya, bensinnya. Dari Ciseeng kita bakal ke Merak. Alhamdulillah kita udah masuk di tol Tangerang Pamulang ya. Kita bakal ke arah tol Merak insyaallah. Kalau dari map sih 1 jam 35 menit ya nyampe Merak ya. Cepet banget. Sedangkan kita berangkat di Meraknya itu jam 3:30. Nah, kita bisa nyantai dulu mungkin ya di rest area nanti. Ini kita udah di arah tol Merak ya. Tuh banyak truk-truk. Terus ini kita lihat kilometernya di 181.200 sekian. Nanti kita lihat sampai Palembang berapa ratus kilometer ya yang bisa dilalui oleh Honda City 2008 ini. Fisik yang mengagumkan belum tentu menunjukkan hati yang berubah. Belum tentu hadirin. Makanya ketika Allah berfirman tentang orang-orang munafik dalam surat Al-Munafiqun ayat 4, apa kata Allah? Wa idza ra'aitahum tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Biasa ya. Kadang kita salah, kadang kamu salah. Biasa. Mana? Ini selepas perbatasan Banten tadi ya, ini udah mulai mobilnya udah truk sama kontainer semua. Mobil pribadi udah mulai, gue nggak ngeliat dari tadi ya. Tidaklah setelah kesempurnaan kecuali peperangan, dalam arti tidaklah setelah klimaks kecuali berikutnya adalah akhir. Ini kita udah di jalan pelabuhan Merak ya, udah keluar tol Merak nih, kita mau istirahat sebentar di SPBU. Ini jam berapa ya? Jam 1. Sedangkan kita berangkat jam 3:30, kecepatan 2 jam ya, nggak apa-apa. Ini tadi ngisi penuh ya dari Bogor Ciseeng, dan ini udah nyampe di bentar lagi ya, sekitar 30 menit lagi nyampe Pelabuhan Merak. Ini berkurangnya segini teman-teman. Bro, tahu nggak? Gue tadi masuknya gerbangnya salah. Gue mesennya ekspres, maksudnya gerbang yang reguler, dan akhirnya gue jadi sumber dari kemacetan. Dan ternyata ini gerbangnya, ya Allah. Nggak tahu lagi gue. Subhanallah. Ini gerbang ekspres bro, sama kayak naik kapal feri. Jujur bro, ini masuknya sangat-sangat membingungkan banget. Jadi lo harus aktif ya, banyak nanya ya, banyak nanya. Jadi ini yang lu pertama kali naik kapal feri, lu harus benar-benar proaktif nanya. Pokoknya jangan sotoy dah lu di sini. Kalau sotoy di sini udah, lu bakal nyusahin banyak orang gitu. Dan ini sangat-sangat minim banget petunjuknya. Ya minim banget petunjuknya. Nggak ada traffic warden, nggak ada satpamnya pun juga ya satu-satu yang ngasih tahu. Jadi ya beginilah. Dan ini ekspres ya, ekspres. Tapi antriannya masih sepanjang ini ya, yang ekspres. Nah ini lagi proses nunggu ya. Ini pada mati semua nih, mobil ditinggalin. Ini padahal ekspres ya, tapi lumayan lama juga nunggunya. Udah hampir sekitar 10 menit ya. Belum ada yang gerak. Ada yang ngerokok dulu, ninggalin mobilnya. Ya beginilah di Merak ya.
Dari jam 2:30 sampai 3:30 kita masih stuck, belum bisa masuk bro ke kapal ferinya. Alhamdulillah akhirnya jalan juga. Yuk kita mulai lagi. Ini udah nyampe di Lampung ya, Bakahuni. Ini baru the real journey-nya ya, sekitar 300 ya kalau nggak salah, 300 kalau nggak 400 kilo, 370-an kiloan ya untuk ke Palembang ya dari Bakahuni. Honda City 2008 nih. Apa dosa saya belum diampuni sehingga saya belum mendapatkan kerja lagi? Saya rindu anak-anak karena belum bisa bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa merahmati Ustadz, keluarga, tim Imam Nawawi, para ulama dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, dalam baik sangka kepada Allah dan berharap, apakah ada batasannya? Dan tidak dimasuk surga karena amalnya. Amal kita untuk membayar. Gue jadi baru tahu di tol lintas Sumatera ini yang mau ke arah Palembang, kenapa waktu itu banyak kejadian-kejadian kecelakaan ya, padahal sepi gitu ya. Karena ya memang ini udah hampir 4 kilo ya, lurus terus rasanya, terus memang sepi gitu. Jadi memang kita pasti bakal kegoda untuk bisa ngebut gitu kan, ngebut, dan akhirnya mungkin kita untuk ngindarin ngantuk akhirnya ngebut, dan pas ngebut kita nggak bisa terkontrol. Jadi be safe ya teman-teman yang di jalan ya, drive wisely. Rumah enjoy the game. Kita di rest area ya, habis lewatin kota bandar Lampung tadi. Kita istirahat bentar. Areanya. Sejauh ini sih looking good ya. Bensin penuh itu baru 1/4-nya yang berkurang, baru 1/4 yang berkurang, dan ini masih sekitar 300 kiloan lagi lah. 300 kiloan lagi, nanti kita lihat kira-kira nyampe nggak ya full ke Palembang. Bahaya ini, bahaya bro, bahaya ini. Lurus jalan kayak gini nih, sepi pula, bahaya ngantuk bener gua. Ini bener-bener 290 kilo lurus, nggak belok-belok, lurus nggak belok-belok, dan ternyata ngantuk banget, ngantuk. Head west, then turn left. Ya ini udah hampir nyampe Kayu Agung ya.
Itu artinya berarti sekitar kalau nggak salah 180 kiloan lagi untuk sampai kota Palembang. Dan ini sisa segini bensinnya ya, sisa segini. Isi apa enggak ya? Maybe pas sudah tinggal 1/4 ya baru kita isi ya. Semoga ketemu sama rest area lagi ya. Kita pakai lagi, tinggal 1/4 baru kita isi. Nah ini tinggal 60 kiloan lagi atau enggak 70 kiloan lagi kita sampai di Palembang. Bensinnya sisa segini ya, batangnya setengah kurang sedikit ya lumayan lah dikit ya, sepertiga kali ya kurangnya ya. Jadi kita isi bensin dulu di rest area supaya aman ya, supaya walaupun memang Kenzi nyampe tapi gua mending isi bensin dulu aja. Ya gua udah isi bensin ya, jadi segini sekarang indikator bensinnya, isi 200 tadi. Kita lanjutin perjalanan lagi ya, 80 km lagi sampai Palembang. Sejauh ini mobilnya looking good, nggak ada masalah apapun. Tasbihullah. Bro, lu kalau lewat jalan tol mau ke Palembang yang udah lewat kilometer 320-an ke atas, itu lu hati-hati ya. Ini jalanannya konturnya, widih, luar biasa banget. Jadi beda ketinggian, lubangnya banyak, kecil-kecil lubangnya, terus dalam-dalam, terus juga ada jalanan yang ditambal, tapi tambalnya tuh malah jadi kayak lubang baru gitu loh. Jadi hati-hati ya kalau lewat sini nih. Ini tol kayak bukan tol yang ngerasain nih. Alhamdulillah sampai juga akhirnya di Palembang. Insya Allah bakal keluar dari tol sebentar lagi, 15 menitan lagi. Sisanya ya. Jadi gue ngisi pertama tuh sebelum berangkat di Bogor gue ngisi 400.000. Terus tadi sebelum nyampe Palembang gue ngisi lagi 200. Dan sisanya masih segini ya. Dan waktu gue ngisi 400 itu full ya. Full, dia full tank. Jadi full to full. Nah ini sekarang sisanya segini nih. Pas sudah diisi tambahan 200.000. Menurut lo irit gak nih dari Bogor ke Palembang? Alhamdulillah sampai ke penginapan juga. Berangkat dari Jakarta jam 10 ya, 10 malam ya. Nyampe di sini jam 1 siang ini. Jadi seperti itu ya perjalanan gue dari Bogor ke Palembang sendirian, solo touring pakai Honda City 2008 yang odometer itu 180.000 lebih, bayangin. Dan kita pakai bensinnya tuh cukup isi 400.000 pertama yang round 92 di Bogor, lalu isi 200.000 nyampe di Palembang. Itu masih gue keliling-keliling tuh, masih keliling-keliling kota Palembang, ke PI, ke Palembang Square, ke jalur Talang Kelapa yang mau ke lintas Sumatera mau ke Lampung tanpa tol dan sebagainya. Kita tuh keliling-keliling selama 3 hari, itu baru kita habis bensinnya. Ketika lu denger isu-isu negatif tentang suatu mobil, misalkan mobil A, aduh jangan CVT-nya jelek, mobil B, aduh jangan kaki-kakinya ringkih. Nah, lu harus tes dulu, lu harus coba dulu sebelum lu denger katanya-katanya. Dan biasanya yang katanya-katanya itu dia menstereotip sebuah mobil, tapi dia belum ngerasain sendiri mobilnya seperti apa, dan kita udah percaya aja. Jadi semoga bisa bermanfaat ya vlog hari ini, dan vlog kali ini semoga bisa memberikan teman-teman pencerahan bahwa mobil yang memang sudah lebih dari 15 tahun memang mobil tua, tapi nggak semua mobil tua itu tuh menyusahkan. Ada mobil tua yang bagus kalau misalkan perawatannya dan juga gaya penggunaannya tepat, seperti Honda City 2008 yang kita pakai dari Bogor ke Palembang ya. Barakallahu fikum.